Diharapkan para pemimpin yang akan dipilih nanti dapat memimpin Indonesia ke arah yang lebih maju guys. Seperti yang dilakukan oleh Presiden Pak Jokowi guys. Di mana pada tahun ini juga berlaku pertukaran Presiden Pak Jokowi yang akan tamat tempoh pada Oktober 2024 guys. Hai guys, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. Assalamualaikum, hi guys, welcome back to my channel. Adalah Mustafa. Apa khabar semua? Semoga anda berada dalam keadaan sihat, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan guys. Okay guys, kali ini aku nak membuat video reaksi yang menarik berkaitan juga dengan Indonesia guys. Video kali ini daripada channel Daily Taujih. Okay guys, jangan lupa subscribe channel guys, like, comment dan share, dan juga jangan lupa tekan tombol loceng guys. Tajuk daripada channel ini adalah Bersiaplah di tahun 2024 guys. Okay guys, sekarang dah masuk tahun 2024 guys. Akan terjadi 5 peristiwa besar di Indonesia guys. Wish, apakah yang akan terjadi pada tahun ini guys, 2024 di Indonesia guys. Semoga Indonesia berada dalam keadaan aman, selamat dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala guys. Okay guys, tanpa boleh menggah masa lagi, mari kita mulakan reaksi video menarik ini bersama-sama aku guys. Kita mulakan dengan 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, begitu cepatnya waktu berlalu, kita sudah bersiap untuk mengakhiri perjalanan tahun 2023 dan menyambut tahun yang baru 2024. Di sini kita akan menjelajahi berbagai peristiwa menarik yang akan mengiringi perjalanan Indonesia di tahun mendatang. Banyak kejadian-kejadian menjelang penutupan akhir tahun 2023. Di samping kejadian konflik antara Palestina dan Israel yang masih berlangsung hingga hari ini, ada juga peristiwa yang telah ditunggu oleh para ulama sedunia, yaitu kehadiran sosok ulama pembaharu di tahun 2024 setelah 100 tahun semenjak kepemimpinan Islam di bawah kekhalifahan Utsmani pada tanggal 3 Maret 1924. Hal ini sebagaimana yang disampaikan dalam sebuah hadis tentang mujadid yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, yaitu sesungguhnya Allah mengutus untuk umat ini pada setiap penghujung 100 tahun seseorang yang memperbaharui agamanya. Tapi selain peristiwa tersebut, terdapat banyak peristiwa lain yang akan terjadi di tahun 2024 ini. Namun di sisi lain, kita juga harus siap akan berbagai peristiwa yang akan terjadi, baik yang sudah diprediksi maupun yang masih menjadi misteri, baik kabar yang baik maupun kabar yang buruk yang akan terjadi di Indonesia di tahun 2024 nanti. Peristiwa yang pertama yaitu El Nino atau tahun panas di 2024. El Nino guys. Tahukah kamu bahwa ilmuwan Amerika Serikat telah mengkonfirmasi kehadiran El Nino di tahun 2024. Memang panas lah. El Nino merupakan fenomena pemanasan suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur. Diperkirakan akan membuat tahun 2024 menjadi salah satu tahun terpanas di dunia. Indonesia sebagai salah satu negara yang terkena dampak akan merasakannya mulai bulan Januari hingga akhir tahun. Tahun 2023, bangsa kita juga mengalami dampak dari pemanasan global atau El Nino yang mengakibatkan cuaca ekstrim dan kemarau yang cukup panjang. Namun, menurut prediksi dari ilmuwan di tahun 2024 ini akan kembali terjadi El Nino yang lebih lama dibandingkan dengan tahun ini. Hal ini mengingatkan kita akan sebuah hadis tentang salah satu tanda-tanda akhir zaman. Sebelum kemunculan Dajjal, yaitu dunia akan mengalami musim kemarau yang panjang selama 3 tahun berturut-turut. Saat itu adalah masa 3 tahun yang sangat sulit. Dalam hadis disebutkan, Dajjal akan muncul dari suatu negeri di timur bernama Khurasan. Ia diikuti oleh kaum-kaum. Sepertinya wajah mereka
perisai yang ditambal. Hadis Jami' At-Tirmizi. Tanda kemunculan Dajjal akan didahului dengan peristiwa kemarau panjang. Bumi akan mengalami kekeringan selama 3 tahun. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya sebelum keluarnya Dajjal adalah tempo waktu 3 tahun yang sangat sulit. Pada waktu itu, manusia akan ditimpa oleh kelaparan yang sangat. Allah memerintahkan kepada langit pada tahun pertama darinya untuk menahan 1/3 dari hujannya dan memerintahkan kepada bumi untuk menahan 1/3 dari tanamannya. Kemudian Allah memerintahkan kepada langit pada tahun kedua darinya agar menahan 2/3 dari hujannya dan memerintahkan bumi untuk menahan 2/3 dari tanamannya. Kemudian pada tahun ketiga darinya, Allah memerintahkan kepada langit untuk menahan semua air hujannya, sehingga ia tidak meneteskan setitik air pun, dan memerintahkan bumi agar menahan seluruh tanaman-tanamannya. Maka setelah itu, tidak tumbuh satu tanaman hijau pun, dan semua binatang berkuku akan mati, kecuali yang tidak dikehendaki Allah. Para sahabat bertanya, dengan apa manusia akan hidup pada masa itu? Beliau menjawab, tahlil, takbir, tasbih, dan tahmid akan sama artinya bagi mereka dengan makanan. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Hakim. Sebagai umat Islam, kita wajib meyakini hadis tersebut dan bersiap-siap dengan meningkatkan amal dan ketakwaan kita. Namun untuk waktu pastinya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Tugas kita hanya memperbaiki diri dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa yang kedua di tahun 2024 yaitu adanya pemilihan umum 2024, yaitu sebagai pesta demokrasi serentak di seluruh Indonesia. Tahun politik selalu menjadi momen penting, dan di tahun 2024 Indonesia akan merayakan pesta demokrasi serentak. Pada tanggal 14 Februari 2024, rakyat Indonesia akan memberikan suara mereka untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta presiden dan wakil presiden. Adapun calon presiden dan wakil presiden yang akan dipilih pada pemilu tahun 2024 sesuai dengan nomor urut adalah Anies Rashid Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Kemudian nomor urut 2 adalah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, dan yang ketiga adalah Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD. Ketegangan dan euforia akan menyelimuti negeri ini seiring dengan perjalanan demokrasi yang mengukir sejarah. Namun, siapapun presiden yang akan dipilih nantinya oleh rakyat Indonesia, semoga dapat membawa perubahan yang lebih baik untuk bangsa Indonesia. Peristiwa yang ketiga yang akan terjadi di tahun 2024 yaitu peresmian IKN Nusantara. Pada tanggal 17 Agustus 2024, Indonesia akan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-79. Perayaan ini akan diwarnai oleh peristiwa sejarah, yaitu peresmian IKN Nusantara dengan luas mencapai 2.560 km persegi. IKN Nusantara akan menjadi ibu kota negara baru, sebuah langkah besar yang mengubah wajah Indonesia dan menandai akhir dari peran DKI Jakarta sebagai ibu kota sejak tahun 1961. IKN terletak di pantai timur Pulau Kalimantan yang saat ini menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Timur. Menampilkan landscape berbukit, hutan, dan teluk, ibu kota Nusantara diharapkan akan menjadi daerah otorita yang bersifat khusus dan memisahkan diri dari Provinsi Kalimantan Timur. Peristiwa yang keempat yaitu pergantian presiden dan akhir era Joko Widodo.
Sangat Tanggal bersedia, 20 guys. Oktober 2024 akan menjadi hari bersejarah di Indonesia. Presiden Joko Widodo akan mengakhiri masa jabatannya setelah 2 periode. Di tanggal ini, Indonesia akan menyambut presiden dan wakil presiden yang baru, membuka babak baru dalam kepemimpinan negara. Sebagai kepala negara yang baru, siapapun yang terpilih nantinya sebagai Presiden Republik Indonesia, maka harus membawa perubahan yang positif untuk bangsa Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang cukup banyak dan beragam, dengan berbagai masalah yang ada saat ini, maka diperlukan jiwa kepemimpinan yang kuat untuk memperbaiki bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Peristiwa yang kelima, yaitu pemilihan kepala daerah dan sebagai penutupan proses demokrasi 2024. Usai memilih presiden, wakil presiden, DPR, DPD, dan DPRD, rakyat Indonesia akan melanjutkan proses demokrasi dengan memilih kepala daerah. Pada tanggal 27 November 2024, gubernur, bupati, dan wali kota baru akan dipilih. Sebanyak 58 daerah akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak, menandai penutupan proses demokrasi tahun 2024. Sahabat beriman, itulah sejumlah peristiwa besar yang akan mengisi tahun 2024 di Indonesia. Sebuah perjalanan yang penuh harapan, tantangan, dan peluang. Mari kita sambut tahun baru dengan semangat optimisme, bersiap menghadapi setiap dinamika, dan terus berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara. Dan sebagai umat Islam, kita wajib untuk terus memperbaiki diri dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun apapun yang akan terjadi, karena semua itu merupakan skenario milik Allah dan kita sebagai umatnya hanya menjalaninya saja. Wallahu a'lam bishawab, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah video menarik daripada channel Daily Taujih yang bertajuk Bersiaplah di tahun 2024 akan terjadi 5 peristiwa besar di Indonesia, guys. Bermula dengan El Nino tahun 2024 di mana akan terjadi cuaca panas, suhu yang panas yang akan menyebabkan tanaman dan banyak aktiviti-aktiviti pertanian akan musnah disebabkan El Nino ni, guys. Semoga Indonesia dan juga Asia Tenggara dijauhi daripada cuaca ini, guys. Walaupun ini adalah jangkaan saja, guys, semoga ia dijauhkan, guys. Yang keduanya yang berlaku di Indonesia adalah pemilu, di mana akan memilih presiden dan sebagainya, guys, yang berlaku serentak di Indonesia, guys. Diharapkan para pemimpin yang akan dipilih nanti dapat memimpin Indonesia ke arah yang lebih maju, guys, seperti yang dilakukan oleh Presiden Pak Jokowi, guys, di mana pada tahun ini juga berlaku pertukaran presiden Pak Jokowi yang akan tamat tempoh pada Oktober 2024, guys. Semoga presiden yang baru ini dapat menjadikan Pak Jokowi sebagai contoh bagaimana untuk membangunkan Indonesia, guys, dan juga menyambung segala usaha-usaha yang dilakukan oleh Pak Jokowi, guys. Okay, guys, yang ketiganya berlaku adalah pemindahan IKN, Ibu Kota Negara Indonesia, daripada Jakarta kepada Kalimantan Timur, guys, di mana bakal dirasmikan pada tahun 2024 ni, guys. Semoga perancangan ini berjalan lancar, guys, kerana IKN ini juga adalah inovasi idea daripada Pak Jokowi, guys. Semoga ia berjalan lancar, guys, agar dapat menjadikan Ibu Kota Negara Indonesia lebih maju dan membangun dengan perpindahan ini, guys. Dan Jakarta terus berkembang sebagai pusat perniagaan yang termoden di Asia Tenggara, guys. Yang keempat berlaku pertukaran presiden, itu Pak Jokowi seperti yang dinyatakan tadi, guys. Dan juga yang terakhir adalah pemilihan daerah, guys. Itu adalah salah satu demokrasi yang berlaku di Indonesia, guys. Okay, guys, sampai situ sajalah video aku kali ini. Semoga info yang aku terima ni dapat memberi manfaat pada aku dan juga dapat beri pengajaran kepada aku dan juga anda, guys. Okay, guys, sebelum itu, guys, jangan lupa subscribe channel aku Adlan Mustafa, like, komen dan share, dan juga jangan lupa tekan tombol lonceng, guys. Okay, guys, kita jumpa lagi di hari lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.